Halo, selamat datang sahabat IT. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana meremote sebuah perangkat. Saya akan memberi contoh, yaitu meremote perangkat STB Armbian Linux, ya, Armbian Linux. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu bagaimana kita men-scan IP yang di dalam jaringan lokal kita. Itu saya dengan Advanced IP Scanner dan Mobile Extreme. Saya akan menjelaskan masing-masing. Jika kita sudah menyeting STB Armbian Linux kita dan kita sudah mengetahui IP-nya, namun di mana kita tidak mengetahui IP-nya, kurang lebih contoh aja, kita bisa menggunakan Advanced IP Scanner atau Mobile Extreme. Nah, di sini saya akan mencoba membuka Advanced IP Scanner. Ya, di sini kita menggunakan jaringan lokal. Ya, ini jaringan lokal. Saya coba scan. Saya akan menampilkan. Ya, tunggu sesaat ya. Oke, kebetulan di sini sangat banyak. Jika tanda biru artinya ini terkoneksi, ya, artinya terkoneksi. Jika gelap artinya dia terputus. Jadi IP-IP yang sudah pernah terkoneksi dengan satu jaringan dengan kita di dalam router itu akan tersimpan dengan kondisi nyala atau terhubung atau tidak terhubung. Oke, baik. Di sini ada penjelasannya, manufaktur atau pembuatnya, ya, produksinya. Oke, belum selesai, kita tunggu dulu. Oke. Nah, di sini saya mencontohkan aja. Kebetulan saya sebelum setting STB saya sudah tahu IP-nya, ya, IP-nya yaitu IP ini, ya, saya dengan OpenWrt atau yang ini, ya. Ini saya STB Armbian Linux, ada di setting. Kelebihan dari Advanced IP Scanner, kita bisa men-scan semua IP yang ada dalam satu jaringan kita. Dia bisa mengetahui produk dari produsennya dan mengetahui MAC address-nya ada. Dan dia bisa juga menyeken subnet, ya, ada subnet yang disediakan, kita bisa mengisi subnet. Oke, nah seperti ini kita bisa menyeken subnet yang kita inginkan. Contohnya kita ingin subnet yang ini, ya, kita coba hapus, kita scan. IP dahulu. Maaf, bentar, saya coba matikan dulu scan ini dulu. Oke, apakah bisa? Oke, harus termasuk dengan ininya, ya. Kita coba lagi.
harus bersama dengan IP yang disertakan. Oke, ini sangat lama ya, karena sangat lama saya tidak menjelaskan ini lebih lanjut, cuma kurang lebihnya seperti ini. Saya untuk mempersingkat waktu aja. Oke, kelebihannya bisa ini ya, kelebihannya. Kemudian kita ini Advanced IP Scanner ini berkolaborasi atau yang direkomendasi oleh VPN Radmin ya, untuk meremote sebuah perangkat jaringan secara lokal maupun di luar. Namun di sini saya tidak menjelaskan untuk remote secara Radmin. Saya akan meremote secara SSH atau mengetahui jenis portnya. Nah, kekurangan dari Advanced IP Scanner ini, dia tidak bisa menyeken port yang kita gunakan ya, setahu saya sih seperti itu. Oke, saya coba ulang lagi. Oke, saya matikan untuk itunya. Kita tampilkan lagi. Saya coba klik ya, kita coba klik, dia otomatis akan masuk ke file sharingnya ya. Nah, ini dia Explorer, dia tidak ada SSH nya, dia bisa menggunakan telnet. Jadi kita menggunakan pakai command prompt. Di sini saya tidak menjelaskan. Untuk full controlnya dia lebih merekomendasikan dengan Radmin. Oke. Nah, ini masih sama, masih menggunakan tipe manual. Saya tidak menjelaskan di sini. Kemudian dia juga ada HTTP, HTTPS, namun kita tidak mengetahui port yang digunakan. Oke, sekian. Kembali, ini saya memberikan contoh aja untuk menyiapkan sebuah IP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan MOBA Extreme ya, aplikasi MOBA Extreme kurang lebih hampir mirip dengan Advanced IP Scanner. Oke, untuk aplikasi MOBA Extreme silakan googling di Google ya, banyak beredar. Nah, sekarang saya ambil. Oke. Nah, ketika di sini kita belum mengetahui STB yang akan kita gunakan atau kita ingin nyeken, kita bisa menggunakan tool yang disediakan oleh MOBA ini. Dan di sini cukup lengkap dan saya menyukai aplikasi ini. Biasanya saya untuk meremote saya biasanya menggunakan MOBA Extreme daripada menggunakan putih ya. Nah, saya coba dulu untuk mengetahuinya. Saya bisa mencoba menggunakan ini ya, ini banyak fasilitas toolnya. Kita bisa menggunakan aplikasi Nebula Scanner. Nah, di sini kelebihan dari MOBA Scanner ini, MOBA Extreme ini, kita cukup
Melalui sama kita bisa mengambil IP lokal pada umumnya sesuai segmennya 68.1 ya, dari segmen 1 sampai 254 kita start scan. Oke. Nah, di sini kelebihannya kita bisa mengetahui IP yang kita miliki atau perangkat kita yang dalam satu jaringan, dia memiliki akses apakah bisa di-remote dengan SSH, RDP, VNC, FTP, Telnet, Relogin atau HTTP. Nah, di sini ya, kita contohnya dari sini ya. Jadi ini hanya menampilkan yang terkoneksi dengan router kita. Oke, contohnya sekarang saya masih mengingat yaitu 192.168.1.99 yaitu di mana STB Arabian Linux saya itu berfungsi, sudah nyala. Jadi dia bisa diremote melalui SSH dan bisa diakses melalui HTTP. Nah, begini ya contohnya. Kemudian deep scan berarti kita untuk mengetahui port yang akan digunakan. Mari kita coba scan. Nah, jika port 22 artinya berarti ketika kita merebut melalui SSH otomatis dia hanya bisa diakses melalui port 22. Bagaimana dengan port 80, yaitu ketika kita menggunakan browser, yaitu dengan alamat IP kita kemudian dengan titik 280 otomatis dia akan mengambil akses melalui browser. Nanti akan saya beri contoh. Oke, sekarang saya akan meremote STB saya tadi, yaitu kita kembali ke session. Oke, kita mencoba menggunakan SSH bukan telnet ya, kita menggunakan SSH agar lebih mudah. Kita coba masukkan 192.99 ya. Ini kita kosongkan aja, mau diisi boleh tidak. Nah, portnya 22 seperti yang tadi kita cek, yaitu dia muncul port 22 yaitu SSH. Kita akan coba. Oke ya, login. Nah, untuk di Arabian Linux kita harus mengetahui ketika kita membuat sistem tersebut, akunnya kita harus mengetahui. Kebetulan saya masih karena Arabian Linux dasarnya yaitu adalah menggunakan root ya. Oke, karena ini pernah saya gunakan, dia sudah menyimpan passwordnya. Jika yang masih baru, dia perlu mengisi password ya, jangan sampai lupa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kelebihan dari Edmodo Iceland, kita bisa mengetahui folder-folder atau isi dari STB tersebut karena dia berupa operasi sistem, itu baru bisa kita remote. Nah, di sini sudah ada aplikasi folder-folder yang berisi di dalamnya. Kebetulan STB ini adalah fungsinya sebagai monitoring mining ya. Saya gunakan untuk memonitoring mining sebuah koin Verus. Oke, kita coba. Saya cek.
kita coba ini atau ya, ini saya lagi sedang mining. Ini biasa saya meremote dengan ini. Oke, setelah kita keluar, kemudian saya mau mencoba ya, kita remote di sini, kita mau coba mengupdate ya, apt up. Oke, kita coba dulu. Saya mencoba update dulu ya sistemnya di dalam Arduino Linux. Oke, sembari itu kita bisa coba mengecek folder-folder yang ada di dalam STB. Oke, saya hanya mengecek aja. Ini kelebihan dari Mobile Extreme. Jika dengan Advanced IP kita bisa menggunakan tersebut, tapi di luar IP itu sendiri, jadi harus menggunakan opsionalnya mereka ya. Oke, udah selesai. Oke, saya abaikan dulu seperti ini. Saya coba cek config-nya. Ya, berarti kita bisa mengakses meremote sebuah perangkat STD dengan Mobile Extreme. Ya, ini saya tidak menjelaskan. Oke, saya coba keluar. Saya keluar aja. Ya, bagaimana seperti yang tadi kita coba, yaitu kita mencoba dengan HTTP. Ya, HTTP berarti menggunakan browser. Portnya berapa? Kita akan mengetahui port berapakah yang dia digunakan. Berarti ada di port 80. Harus menggunakan HTTP, bukan HTTPS ya. Kalau kita menggunakan HTTPS biasanya gagal. Kita akan mencobanya. Saya akan membuka dengan browser. Oke, baik. Tadi 192.168.199 .99 ya, berfungsi. Namun jika kita gunakan di HTTPS itu tidak akan berfungsi, dikarenakan untuk koneksi portnya hanya mendukung di HTTP yaitu 80 ya. Oke, ini adalah tempat monitoring saya menambang virus, coin virus. Di sini saya tidak menjelaskan. Kurang lebih seperti itu fungsi dari Mobile Extreme. Oke. Kemudian di sini banyak akses yang bisa kita pelajari. Namun di sini saya tidak menjelaskan semuanya, hanya sekedar bagaimana kita mempermudah mengakses sebuah perangkat dengan Mobile Extreme. Ya, seperti ini. Kita bisa memanggil sebuah perangkat dengan back online. Oke, kita bisa mengetahui sebuah perangkat dia bekerja di jaringan apa saja. Ya, seperti ini. Kita mau mengaktifkan atau tidak, bisa dimanfaatkan seperti ini. Kita bisa coba-coba, bisa menggunakan telnet. Ini untuk mematikan fungsi service ya. Jika saudara IT bisa menggunakan, bisa dipelajari dengan sesama. Oke, kemudian ini dia Mobile. Nah, kita untuk Mobile Extreme SHK generator itu akan difungsikan untuk jika sebuah perangkat mobile kita ini, aplikasi ini, untuk diintegrasikan dengan sebuah aplikasi di mana membutuhkan sebuah SHK, bisa kita gunakan untuk mengenerate key yang disediakan oleh sebuah aplikasi, yaitu saling integrasi. Kita bisa menggunakan ini ya. Ini di sini banyak pilihan. Untuk lebih lanjut saya tidak menjelaskan.
ya. Kemudian untuk apa lagi ya, kita coba cek list open network. Oke. Di sini hanya mencek status dari server ya, intinya seperti laptop saya yang tadi saya gunakan ini, yaitu di port ini sekarang dia di posisi apa, yaitu yang terkoneksi dengan jaringan ya. Nah seperti ini, saudara bisa pelajari sendiri, cari informasi, saya tidak menjelaskan lebih lanjut di sini ya. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan tentang remote dengan aplikasi Mobile Extreme Professional ya. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya. Salam.